Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya, kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan-kelemahan diri kita semuanya. Dan kita berharap apa yang kita lakukan pada hari ini adalah buah dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keinginan kita untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua patut mengikhlaskan apa yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, acara kita hari ini adalah kajian Islam ilmiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, yang alhamdulillah beliau telah berada pada lingkungan kita semuanya di Masjid Umar bin Khattab Pesantren An-Najiyah Bandung ini. Hadirin sekalian, acara kita hari ini yang pertama adalah pembukaan yang telah kita lalui. Yang kedua, ada sambutan dari Mudir Pesantren An-Najiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Beni Sarbeni LC hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, ikhwan maupun akhwat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Pertama, udzakirukum wa iyaya bisyukri. Saya ingatkan diri saya dan para hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan secara khusus adalah nikmat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Dan ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba Allah lebih daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami pun dari Pondok Pesantren An-Najiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau memberikan waktu luang kepada kita sehingga mengadakan acara di Pesantren An-Najiyah ini selama 3 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu dan sekarang. Di mana hari Jumat dan Sabtu beliau mengadakan atau menyampaikan materi khusus yang disampaikan untuk para duat. Dan Masya Allah acaranya berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang sangat banyak sekali. Bahkan kita dapatkan, kami di sini dan para duat ketika mengambil istifadah dari beliau Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, begitu nampak sekali kebodohan kami. Oleh karena itu maka banyak usulan dari para duat ini agar betul-betul acara ini bisa berlangsung terus menerus, ya, bukan hanya sekarang saja tapi di kemudian hari. Dan kita juga alhamdulillah sudah
mengadakan kesepakatan dengan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz pun insyaallah akan menyampaikan acara tersebut, yaitu selain acara umum seperti ini, kita akan adakan acara untuk para duat insyaallah taala. Demikian pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada para muhsinin, kepada para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berlangsungnya acara ini. Tentu itu merupakan peran yang sangat penting dalam berdakwah. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Furusiyah, demikian pula disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ungkapan yang lainnya. Beliau mengatakan al-furusiyatu furusiyatan, furusiyatul ilmi wal bayan, wa furusiyatus sahmi was sinan, wa ma'ada dzalika imma an yakuna mu'inan lahuma wa imma an yakuna ib'an ala nau'il insan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesatria itu hanya ada dua. Yang pertama furusiyatul ilmi wal bayan, yaitu para kesatria yang memiliki ilmu sehingga bisa atau mampu menjelaskannya kepada umat, yakni para ulama. Yang kedua furusiyatu as-sahmi was sinan, itu para kesatria yang berjuang di medan perang. Hanya ada dua kesatria di dunia ini, kesatria ilmu yaitu para ulama, yang kedua adalah kesatria senjata yang berjuang di medan perang. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi melanjutkan perkataannya, wa ma'ada dzalika, adapun selain kedua golongan ini, imma an yakuna mu'inan lahuma, bisa jadi dia adalah orang yang membantu keduanya, yaitu membantu para ulama dan membantu para mujahid di medan perang. Lalu kata beliau, imma an yakuna mu'inan lahuma aw ib'an ala nau'il insan, atau dia hanya sebagai beban bagi manusia secara keseluruhan. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manusia itu hanya ada tiga kelompok. Pertama para ulama, yang kedua para pejuang di medan perang, yang ketiga adalah orang yang membantu para ulama atau membantu para pejuang di medan perang. Jadi apapun golongannya, bagaimanapun kedudukannya, selain yang tiga ini, kata Imam Ibnu Qayyim, aib'an ala nau'il insan, keberadaannya hanya menjadi beban bagi manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kami mengajak ikhwan maupun akhwat azani Allah wa iyyakum ajmain, hayo kita berperan di medan dakwah ini. Hayo kita berperan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita punya ilmu, sampaikan ilmu itu. Kalau memang kita memiliki kekuatan fisik dan punya peluang untuk jihad fisabilillah, lakukan. Kalau tidak bisa, bantu keduanya. Ima bantu para ulama, ima bantu para pejuang di medan perang. Kita punya harta, hayo bantu dengan harta. Kita punya tenaga, hayo bantu dengan tenaga. Kita punya pikiran, hayo bantu dengan ide-ide. Bukan hanya duduk, ya, bukan hanya ikut kajian, tapi harus berperan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bagaimanapun keadaan orang tersebut, jika tidak termasuk tiga kelompok ini, adalah aib'an ala nau'il insan, keberadaannya hanya menjadi benalu bagi seluruh manusia, apapun dia dan bagaimanapun dia. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, wabil khusus di kota Bandung ini butuh sekali dakwah yang gencar, dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang gencar. Dakwah ini bukan hanya kewajiban para ustadz, dakwah ini bukan hanya kewajiban para duat, tapi seluruh manusia pada dasarnya adalah memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dakwah secara umum adalah kewajiban kita seluruh kaum muslimin, bukan hanya kewajiban orang-orang yang ada di pesantren saja. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk hati para ikhwan maupun akhwat agar kita sama-sama berjuang, agar kita sama-sama
berdakwah dengan makna yang umum tadi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami pun dari Pondok Pesantren An-Najiyah, alhamdulillah pada tahun ini insyaallah akan membuka kesempatan untuk santri putra insyaallah taala yang akan dibuka insyaallah di daerah sekitar 10 menit dari tempat ini. Oleh karena itu kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada ikhwan maupun akhwat yang telah mendukung program pendidikan yang ada di bawah Yayasan An-Najiyah ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami ingatkan pula kepada antum sekalian agar bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan menjaga adab atau etika seorang thalibul ilmi di dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap agar majlis ini merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian sambutan yang disampaikan oleh pimpinan pesantren An-Najiyah, Al-Ustaz Beni Sarbeni LC, yang pada intinya menghimbau kita untuk terlibat dalam sebagai pendukung dakwah ini. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah kajian Islam ilmiah yang merupakan bedah buku kitab Zuhud dan Riqa'iq, meniti zuhud Islami menapaki kelembutan hati, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau bagi peserta yang masih berada di luar area acara untuk segera memasuki area acara agar tidak mengganggu kekhusyuan, kekhidmatan acara kita selanjutnya. Hadirin sekalian, peserta kajian Islam ilmiah, segera kita akan dengarkan taujih dan nasihat serta pelajaran dari guru kita Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan. Tapi sebelumnya kami minta agar staf kita lebih rapat ke depan, lebih maju ke depan. Baik, kita dengarkan nasihat dan taujih dari guru kita. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Jalla Dzikruhu memberkahi majelis kita ini yang merupakan majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari tempatnya, dari rumahnya, untuk menuntut ilmu syar'i, pastilah Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, keutamaan para penuntut ilmu. Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan baginya untuk menuju jalan ke surga. Pertama, dengan sebab rahmat Allah, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Yang kedua, dengan sebab menuntut ilmu, dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan yang lurus dan mana jalan kesesatan, mana jalan yang menuju kepada neraka dan mana jalan yang menuju ke surga, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik dan mana yang tauhid, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, dan seterusnya. Karena ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah radhiyallahu anhum jami'an. Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, termaktub di dalam Al-Quran. Ini ilmu. Karena Allah turunkan Al-Quran dengan ilmu. Dan ilmu adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ini ilmu. Termaktub di sunnah atau hadis-hadis beliau yang telah disusun oleh para ulama di kitab-kitab hadis mereka. Dan apa yang para sahabat ridwanullah alaihim jami'an katakan atau tetapkan atau ijma'kan, ini ilmu. Semua ilmu syar'i beredar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa qala as-sahabah. Generasi sesudah sahabat mengambil dari sahabat, dan demikian seterusnya. Dan semoga kita masuk ke dalam sabda Nabi yang lain yang sama dengan tadi, dalam satu rangkaian, dalam satu hadis yang sangat panjang, yang cukup panjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'addah." Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan mereka mendirasahkan kitabullah. Kalau dikatakan kitabullah, termasuk di dalamnya sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena kitabullah tidak berdiri sendiri, ada yang mengiringi dan mendampinginya dan menyertainya, dan tidak akan pernah berpisah selamanya, dan tidak boleh kita memisahkannya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada kitabullah, di situ ada sunnah, selalu beriringan. Karena itu tadi di muqaddimah saya bacakan sebuah sabda yang agung dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Amma ba'd, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik pimpinan petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menunjuki manusia ke jalan yang hak. Dan beliau adalah sebagai mubayyin, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quranul Karim. Nah, mereka yang berkumpul di masjid dalam mendirasahkan kitabullah, yakni sunnah Nabi yang mulia, yakni ilmu Islam, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Yang tersebut di dalam Al-Quran beberapa kali Allah mengulang-ulang tentang as-sakinah, ketentraman, kedamaian, kenikmatan yang Allah masukkan ke dalam hati-hati hambanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Karena majlis ilmu, jadi majlis ilmu syar'i, majlis yang mana qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diliputi oleh rahmat, penuh dengan rahmat. Karena tempat-tempat yang baik akan diliputi oleh rahmat. Tempat-tempat yang tidak baik akan didatangi oleh syaitan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya, di hadapan para malaikat. Hadis ini satu rangkaian dengan hadis yang sebelumnya, yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada 4 keutamaan mereka yang duduk di majelis ilmu, khususnya di masjid. Pertama, akan turun sakinah. Kedua, diliputi oleh rahmat. Ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Dan keempat, Allah membanggakan dan menyebut mereka di hadapan para malaikat. Dengan syarat tentu majelisnya
majelis ilmiah yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, mengikuti perjalanan orang-orang saleh yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in dan generasi selanjutnya. Majelis yang seperti ini yang akan turun kepada mereka as-sakinah. Baik pembicaraan mengenai tafsir Al-Quran, qala Allah, atau hadis, atau fikih dan lain sebagainya, selama manhaj, cara dan sikap beragama mereka menegakkan tauhidullah, berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjalanan orang-orang yang saleh, salafun as-salihin, kaum salaf kita yang saleh dari para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam kita dari zaman ke zaman, maka majelis yang seperti ini penuh dengan keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam sabda Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bergembira karena Allah dan di jalan Allah, berada di pesantren An-Najiyah, sebuah pesantren yang berada di kota Bandung, yang menegakkan tauhidullah, menyeru kepada manusia agar mentauhidkan Allah, menjauhi segala perkara-perkara yang syirik, dan berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti perjalanan salafun as-salihin dari para sahabat dan tabi'in. Semampu yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di pesantren ini, bersama para asatidahnya yang saya kenal betul. Karena itu saya sangat berbahagia turut memberikan sumbangan dakwah walaupun hanya sedikit, tetapi semoga kita seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Beni dalam muqaddimahnya, kita membantu dakwah dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, pikiran. Apa yang dapat kita bantu agar kita masuk ke dalam perintah Allah, firman Allah, dan mengamalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Pesantren ini merupakan kebaikan yang besar,
mengajarkan ilmu agama, belajar ilmu agama merupakan kebaikan yang besar. Tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Dari berbagai macam kerusakan, kecuali kembali kepada agama. Saya pernah ditanya atau saya memberikan pengarahan tentang tawuran anak-anak sekolah SMA, SMK, khususnya di Jakarta. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara jalan keluarnya? Saya jawab, tidak dapat tidak. Kembali kepada agama. Karena agama yang akan mentasfiyah, membersihkan kekotoran yang ada pada mereka, dan mentarbiyah, memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Jangankan tawuran sampai tertumpah darah dan hilang nyawa, bahkan duri di jalan akan disingkirkan oleh anak-anak itu ketika dia mengenal agama. Duri yang berada di jalan yang akan membuat bahaya bagi manusia akan disingkirkan oleh anak-anak ketika dia mengenal agama. Karena menyingkirkan gangguan dari jalan yang akan membuat gangguan bagi makhluk, bagi manusia yang melalui jalan itu, bagian dari keimanan. Kalau paku saja atau duri yang berada di jalan sudah diperintah oleh Islam untuk menyingkirkannya, bagaimana mungkin Islam mengajarkan kerusakan, pengeboman, pertumpahan darah dan lain sebagainya? Tidak. Ini bukan ajaran, itu bukan ajaran Islam. Apalagi sampai bakar-bakar ban di jalanan mengganggu manusia, ambil batu, tawuran. Karena mereka tidak beragama dalam arti yang sebenarnya, tidak tahu agama, kosong dari agama. Karena memang para orang tuanya tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar tentang agama, tapi ala kadarnya. Tahu ala kadarnya? Sekenanya, asal ada saja. Bukan demikian pendidikan agama dalam Islam. Pendidikan agama harus serius, harus benar-benar. Karena itu saya pribadi sangat bersyukur dengan keberadaan pesantren ini. Dan saya dengar insyaallah akan dibangun lagi pesantren untuk kelas pria, SMP dan SMA. Ini jalan keluar yang bagus. Din agama. Orang yang tidak beragama dalam arti yang sebenarnya, tidak kenal agama, dia akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Lihatlah anak-anak, tawuran sering terjadi. Anak-anak belasan tahun sudah mampu menghilangkan nyawa, membunuh saudaranya dengan pembunuhan yang kejam, keji. Ada apa di jiwa mereka itu? Di hati mereka ada apa? Tidak punya rasa kasihan. Hilang agama. Agamanya hilang. Anak-anak itu dicincang, dikeroyok, dipukuli. Bahkan bukan hanya anak SMA. Mahasiswa pun
Taurat. Agama. Itu kita lihat dari jurusan pemuda, belum lagi orang-orang tuanya. Semakin tua, semakin jadi. Semakin jauh dari agama, bergelimang dengan duniawiyah. Ya harta, ya kekuasaan, lupa akan akhirat. Belum lagi dari wanitanya. Kerusakan yang besar dibuat oleh mereka. Karena pertama kerusakan Bani Israel adalah dari kaum wanita. Berpakaian tapi telanjang. Kerusakan-kerusakan yang lain. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Dan harus serius dengan agama itu. Bukan main-main. Karena hanya agama ini yang akan mengarahkan dan menunjuki dan membimbing kita ke jalan yang lurus. Karena dia dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta manusia, pencipta langit dan bumi. Ikhwan dan akhwat yang saya cintai, ta'lim kita kali ini mengenai masalah tentang zuhud. Saya mencoba menulis sebuah kitab dengan mengumpulkan atau merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan kezuhudan, atau yang akan melembutkan hati-hati kita dan mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Tidak berarti meninggalkan dunia, tidak. Karena itu di muqaddimah sedikit saya memberikan ta'rif, definisi tentang zuhud, yaitu pada halaman 6. Arti dari zuhud itu meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu secara bahasa. Sedangkan zuhud yang disyariatkan atau bermanfaat, yakni zuhud yang disyariatkan dan bermanfaat lagi dicintai Allah dan Rasulnya, ialah ini zuhud secara syariah, yaitu zuhud terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Inilah hakikat zuhud. Jadi keadaan yang sebenarnya dari zuhud itu, zuhud syar'iyah, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, atau terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Inilah zuhudnya kaum salaf dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dari para imam dan para ulama ahlus sunnah. Karena itu mereka menulis kitab tersendiri yang membahas tentang permasalahan zuhud dengan membawakan sejumlah hadis.
seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak dengan kitab zuhudnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab zuhudnya, Al-Imam Waqi' bin Jarrah dengan kitab zuhudnya, Al-Imam Ibn Abi Asim dengan kitab zuhudnya, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani dengan kitab zuhudnya, radhiyallahu anhum jami'an, dan lain-lain para ulama. Atau mereka memasukkan ke dalam kitab hadis mereka bab tentang zuhud, bab tentang zuhud, az-zuhdu, seperti Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, Al-Imam At-Tirmidzi di kitab sunannya, Al-Imam An-Nasai di kitab Sunan Kubra, Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, Al-Imam Ibn Majah di kitab sunannya, dan Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, radhiyallahu anhum jami'an. Memasukkan bagian dari kitab zuhud. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ta'rif ini yang diberikan oleh para ulama bahwa zuhud yang syar'i itu adalah zuhud terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Karena arti zuhud secara bahasa adalah meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu. Tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Karena itu para ulama membatasi terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, atau terhadap sesuatu yang tidak dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh zuhud dalam masalah ini. Seorang makan, dia makan untuk menguatkan dirinya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, dan begitu seterusnya. Ya, yang kedua, terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya, maka itu dituntut, disyariatkan. Kan yang pertama, zuhud syar'iyah atau zuhud di kaum salaf adalah zuhud ini artinya meninggalkan atau tidak berkeinginan ya secara bahasa terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Yang kedua, zuhud yang syar'i adalah terhadap sesuatu yang tidak membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, zuhud terhadap sesuatu yang memudaratkannya. Berarti kalau tidak memudaratkannya, boleh. Disinilah letak perbedaan yang sangat mendasar antara zuhudnya kaum salaf dengan zuhudnya orang-orang yang ekstrim dari kaum sufi dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Kenapa dapat terjadi penyimpangan?
Kenapa mereka dapat kenapa mereka menyimpang dari perjalanan kaum salaf? Karena mereka tidak mengikuti perjalanan kaum salaf dalam bab ini dan bab-bab yang lain, masalah-masalah yang lain. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, pada halaman 7, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama. 3 ini. Zuhud terhadap sesuatu, yakni meninggalkan sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau meninggalkan sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, maka pertama ini merupakan kebodohan. Seperti zuhudnya kaum sufi yang meninggalkan harta, keluarga, melaparkan diri, menyiksa diri, dan seterusnya. Dan merupakan kesesatan kedua. Dan ketiga, tidak termasuk ke dalam bagian agama. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, karena tidak mungkin manusia meninggalkan dunia sebelum dia mati. Tapi zuhud itu adalah tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, walaupun dia memiliki dunia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dunia itu di kedua tangan mereka. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat setelah zaman Rasulullah SAW? Katakan kepada saya, apa yang tidak dipunyai oleh para sahabat? Semuanya mereka memilikinya. Harta yang melimpah ruah, kekuasaan yang luas sekali, dari masyrik sampai maghrib, sampai ke daerah India, sampai ke daerah Rusia dan seterusnya. Kekuasaan, dari kehormatan mereka memilikinya. Apa yang mereka tidak miliki? Dunia di kedua tangan mereka. Tapi mereka tidak diperbudak oleh dunia. Bahkan dunia yang mereka perbudak. Dunia adalah budak-budak mereka, bukan mereka budak-budak dunia. Ini zuhudnya kaum salaf. Zuhudnya kaum salaf, bukan zuhudnya yang kaum sufi yang terlalu dibuat-buat dan menyalahi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat, sering saya katakan, mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi. Jisim mereka adalah berjalan di muka bumi, tapi hati mereka terpaut di akhirat. Maka kita akan lihat sejenak sebagian dari hadis-hadis yang saya bawakan di kitab ini. Halaman 11. Saya memberikan judul bab sabda beliau, yakni sabda Nabi SAW, dunia adalah penjara bagi setiap mukmin dan surga bagi setiap orang kafir. Hadisnya ma'ruf, sangat terkenal. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir, bagi orang kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini hadis sangat-sangat besar, sangat agung kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena hadis yang mulia ini, saya memberikan sedikit catatan di halaman ke-12, halaman 12.
merupakan sebuah perbandingan di antara kesenangan dan kesusahan dunia dengan kesenangan dan kesusahan atau kesengsaraan di akhirat. Juga sebagai pemisah yang memisahkan atau pembeda yang membedakan di antara mukmin dengan kafir dalam menjalani dan mengarungi kehidupan mereka di dunia yang fana ini dan di akhirat kelak. Jadi hadis ini sebuah perbandingan antara kesenangan dan kesusahan baik dunia maupun akhirat. Dan juga sebagai pembeda, pemisah antara mukmin dengan kafir. Keduanya sama-sama hidup di dunia dan menjalani kehidupan di dunia, dan pasti keduanya akan menjalani kehidupan akhirat. Tidak dapat tidak. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar sekali. Apakah hadis yang mulia ini melarang seorang mukmin memiliki dunia, mempunyai dunia dari hal-hal duniawiyah seperti harta, kemudian makanan dan pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan urusan dunia? Tidak. Hadis yang mulia ini tidak mengajarkan seperti itu. Tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang telah tersesat karena kesalahan di dalam cara dan beragama mereka. Hadis yang mulia ini hanya sebagai perbandingan di antara kehidupan dunia dan akhirat. Perbandingan apa? Kesenangan dan kesengsaraan, kesusahan. Nabi SAW telah menegaskan bahwa dunia ini penjara bagi setiap mukmin. Sesenang apapun mereka di dunia ini, sebesar apapun kekayaan mereka di dunia ini, selama mereka berjalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kekayaan itu dinisbahkan, kesenangan yang dia peroleh dalam kehidupan dunia ini dinisbahkan dengan akhirat, tidak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu kesenangan apa saja yang diperoleh oleh seorang mukmin selama dia di dunia ini, itu merupakan penjara bagi dia. Kalau dibandingkan dengan kesenangan surga. Sebaliknya orang-orang kafir, sesengsara, sesusah apapun dia hidup di dunia ini, sebelum dia mati, sebelum dia kembali ke akhirat, maka itu surga bagi dia. Dinisbahkan dengan azab neraka, dinisbahkan dengan azab yang sangat pedih dan sangat besar, dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada artinya kesusahan mereka di dunia ini. Walaupun mereka menjadi manusia yang paling susah di dunia ini, itu surga tetap bagi mereka sebelum mereka mati, dan nanti akan diazab di akhirat, diazab neraka Jahannam selama-lamanya. Jadi hadis yang mulia ini benar-benar mengajarkan perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat, perbandingan tanpa beda antara mukmin dengan kafir. Pernah kejadian Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi, beliau seorang qadhi, hakim, bahkan ketuanya para hakim di Mesir. Tentu beliau memiliki kekuasaan yang besar, kekayaan, kendaraannya bagus, pakaiannya pun bagus. Sekali waktu dia jalan melewati seorang Yahudi penjual minyak yang miskin, kotor badannya, bau, bajunya lusuh. Lalu si Yahudi berkata, membawakan hadis ini, bukankah Nabimu telah bersabda bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Lihatlah engkau dan aku.
Al-Hafidh kaya, punya kekuasaan, ketuanya para hakim, kendaraannya mewah, pakaiannya dengan pakaian kebesaran. Sementara si Yahudi yang kafir miskin, kotor, bau. Setiap hari pakaian dan badannya kena minyak. Katamu, surga bagi orang kafir, lihat keadaanku. Apa jawab Al-Hafidh Ibn Hajar yang dinukil oleh para ulama? Kesenanganku ini penjara bagiku, tidak ada artinya dinisbahkan dengan kesenangan surga. Gak hanya ini, Al-Hafiz menjelaskan tidak ada artinya kesenangan yang ada padaku. Ya, ini berupa kekuasaannya, kedudukannya, martabatnya, kekayaan dia, pakaian dia yang bagus, kendaraannya yang bagus. Tidak ada artinya sama sekali dinisbahkan dengan kesenangan surga nanti. Tapi kau, kesusahanmu ini surga bagimu, dinisbahkan dengan azab yang kau akan terima nanti di akhirat, azab yang kekal. Bingung Yahudi itu. Akhirnya apa? Masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Demikian Al-Hafidh menafsirkan hadis yang mulia ini. Jadi zuhud tidak terkait dengan kekayaan dan kemiskinan, tidak terkait dengan orang yang berkuasa atau orang yang rendah. Tapi zuhud adalah hati yang terpaut dengan akhirat dan tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia walaupun dunia di kedua tangannya. Akhirnya masuk Islam si Yahudi itu. Ya, dia sudah sengsara di dunia, nanti akan diazab. Gemetar dia mendengar Al-Hafidh, imam besar ini dalam Islam. Kaya kan Al-Hafidh. Kitab Fathul Bari dia jual ada 5. Waktu selesai dia menulis kitab, lalu dia jual kitabnya itu seharga 5.000 jenih, kalau tak salah. Selesai menulis, dia buat walimah. Ya, ini dia undang ahli ilmu dan kawan-kawan untuk makan-makan. Tapi nggak ada tahlilan, nggak ada. Nah, kebiasaan para ulama seperti itu, salafun salih seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita ada tahlilan, ada kirim Fatihah buat ruh fulan, nggak ada. Sekalian dia mau jual bukunya. Kaya lah. Tapi ini tidak ada artinya, kata Allah. Tidak ada artinya. Yang menunjukkan beliau tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan kemegahannya dan kekayaannya. Tapi hatinya terpaut dengan jannah, surga di sana. Gak ada artinya ini. Tapi kita hidup di zaman orang yang bergelimang harta, kekuasaan. Inilah jannahku, inilah surgaku, katakan. Dia lupakan surga akhirat. Berarti dia mengikuti perjalanan orang-orang kafir. Si Yahudi mendengar itu masuk Islam. Masuk Islam dia. Karena kalau dia tetap di dalam kekafiran, maka kesusahan yang dia terima di dunia ini surga bagi dia. Nanti dia akan terima neraka selama-lamanya. Sungguh menakjubkan sabda Nabi yang mulia ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagaimanapun kesenangan seorang mukmin yang taat, saya maksudkan mukmin yang taat, bukan mukmin yang mengikuti perjalanan orang-orang kafir yang lebih mencintai dunia dari akhirat. Mukmin yang setelah lupa meninggalkan akhirat, dia persis mengikuti orang-orang kafir, khususnya pada hari ini, pada zaman kita ini. Semuanya orang sibuk dunia, lupakan akhirat. Anak-anaknya pun tidak diajarkan agama, ala kadarnya saja.
sekolah ini, sekolah itu, lupa sekolah agama, lupa belajar Quran, lupa belajar hadis, lupa qala Allah, qala Rasul. Nanti akan membuat dia menyesal di dunia sebelum di akhirat. Anak-anaknya nggak kenal apa-apa. Bahkan mungkin nanti akan menyembah berhala. Ada seorang ayah, ini kejadian benar, yang di kemudian hari di tuanya dia menyesal. Ayah ini taat kelihatannya ya, tapi dia tidak punya perhatian terhadap agama anak-anaknya. Tapi dia dikenal di masyarakat sebagai ayah yang berhasil. Semua anak-anaknya, istilah kaum kita, jadi orang. Jadi orang. Yang satu dokter, yang satu insinyur, yang satu, wah macam-macam. Saya lupa titel-titelnya, mungkin sederet. Sudah bukan S3 lagi, tapi S-teler mungkin gitu ya. Di masyarakat dia kena, waduh, bapak yang paling berhasil. Sudah. Anak-anaknya sudah besar, masing-masing berkeluarga. Dia sudah tua, ke pensiun. Dia orang sholat, orang ngaji. Tapi untuk diri dia tidak perhatian agama, din. Sekali waktu di bulan puasa, dia datang ke tempat anaknya.